Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma alimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. Yang kita hormati, ungkapan kehormatan pertama kita tujukan kepada Bapak Camat Kecamatan Rambah. Hadir juga bersama kita koordinator gerakan salat subuh berjamaah, yaitu Ustaz Yule Hesman, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, semua kita yang hadir dalam GSSB di Kecamatan Rambah, Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh undangan yang mungkin nama, pangkat, gelar jabatan tak bisa kami sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua adalah hamba-hamba pilihan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mulai dari kita bangun sampai kita tidur, Allah tidak lepas memberikan kita nikmat. Namun yang harus kita ketahui, Allah tidak wajib memberi kita nikmat bapak dan ibu. Allah tidak wajib memberi kita kesehatan, makan, pakaian. Lalu sebenarnya yang butuh itu siapa? Apakah Allah butuh dengan ibadah kita atau kita yang butuh kepada Allah? Maka di subuh ini kita sadar, kita yakin yang butuh itu adalah kita. Kita yang butuh kepada Allah. Sebab Allah tidak butuh dengan amal ibadah kita. Walaupun seluruh makhluk, mulai dari manusia, jin, dari golongan terdahulu sampai umat terakhir, mereka beribadah kepada Allah. Allah katakan dalam hadis qudsi, mazada zalika mazada fi mulki syai'a. Yang demikian itu tidaklah menambah kekuasaanku, kebesaranku sedikit pun, kata Allah. Taat pun kalian di dunia seluruhnya itu tak menambah kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ucapkan di subuh yang berkah ini ucapan syukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan keistiqomahan kita menjunjung tinggi apa yang ditinggalkan oleh beliau. Al-Quran dan hadis adalah dua pusaka yang beliau tinggalkan. Beliau tidak meninggalkan harta untuk umat ini. Tapi Nabi SAW tinggalkan dua perkara. Kalau dua perkara itu kita berpegang teguh, lan tadillu abada, kita tidak akan sesat mulai dari dunia sampai akhirat. Lalu harapan besar kita apa? Syafa'atul uzma, syafaat yang mulia, yang agung. Tak ada yang bisa memberikan syafaat hari itu. Mulai dari Nabi Adam sampai umat terakhir, manusia pilihan yang Allah beri wewenang untuk menolong manusia di hari tak ada pertolongan adalah
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah memuji beliau, perbanyaklah menyanjung, mengirimkan solawat. Apa sebab? Karena Allah dan malaikat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, solawat pula lah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah solawat itu dikirim bukan untuk beliau, beliau tak butuh ucapan doa dari kita, berkah, karena Nabi sudah dijamin masuk surga. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jangankan dosa yang lalu, dosa yang akan datang kalaupun ada, Allah sudah ampuni untuk Nabi Muhammad. Lalu kenapa kita berkirim salam, salawat? Ibarat gelas bapa dan ibu, Nabi tak butuh dari kita, tapi umat tetap berkirim. Kemana rembesan doa, ucapan keberkahan? Ucapan itu akan merembes ketika beliau sudah penuh, tak lagi butuh, namun dikirim. Disitulah umat Nabi Muhammad mendapatkan keberkahan selawat yang kita kirimkan kepada beliau. Allahu Akbar. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, dengan tak panjang-panjang cerita, sebab dari awal kami sudah dihimbau langsung, tak ada. Kalau kecil orang Kampar tak ada semoninya, langsung suruh langsung gaspol kali ustaz ni kan, itu tak ada sambutan. Nanti kalau ada terakhir yang berceramah pagi ini, nampak di beleho Ustaz Bom Kampar. Itu nama viral atau nama sejak kecil? Nama sejak berumur mingguan. Nama sejak berumur 3 mingguan Bapak dan Ibu. Lahir dengan bobot besar, maka dipanggillah nama kesayangan oleh Datuk. Sampai malam ini keluarga tak ada yang manggil Samsuardi. Semuanya memanggil Bom dan akan dipanggil Bom sampai dunia kiamat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz Bom sampai ke Kecamatan Rambah, Desa Sukamaju. Alhamdulillah saya bertemu dengan jemaah Masjid Jamiatul Mukarramah. Ungkapan kehormatan juga ditujukan kepada segenap pengurus Masjid Jamiatul Mukarramah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada proyek yang belum selesai dan tidak akan selesai sampai hari ini. Proyek itu yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Beliau dulu yang mengerjakan, bukan hanya Nabi Muhammad, bahkan proyek ini sudah ada semenjak manusia ada di dunia ini, Bapak dan Ibu. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu proyek yang dikerjakan semuanya. Tapi proyek itu belum selesai, dan proyek itu harus kita perjuangkan, sebab sampai dunia kiamat proyek itu memang tidak akan selesai, Bapak dan Ibu. Apa proyeknya Ustaz Bom? Proyek yang dulu Nabi kerjakan, Allah perintahkan sampai hari ini. Itulah ciri khas kita umat Nabi Muhammad. Proyek itu adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Judul proyek itu disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Rupanya ada cito proyek, Bapak dan Ibu. Jadi Ustaz Bom sebukulah cito proyek je langsung di Kecamatan Rambah. Kalau ndak ingin soto proyek iko, rugi masyarakat jemaah Jamiatul Ilmi. Apa sebab Ustaz Bom? Kenderaan yang paling hebat yang akan cepat mengantarkan kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, kenderaan itu adalah dakwah. Kalian ajak orang kepada kebaikan, itulah kenderaan yang paling cepat
mengantarkan kita nanti berjumpa dengan Allah di hari kiamat, Bapak dan Ibu. Maka kenderaan itulah yang ditunggangi oleh Nabi sampai hari ke. Proyek kenderaan itu harus kita rebut, harus kita lanjutkan, sebab umat ini kekurangan orang yang mengajak kepada kebaikan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apa untungnya awak mengajak orang kepada kebaikan, Ustaz? Kenapa harus ada amar ma'ruf nahi mungkar? Dakwah itu adalah ummul faridah. Dakwah itu adalah induk dari segala kewajiban beramal kepada Allah. Induk ibadah itu dakwah, Bapak dan Ibu. Induk ibadah itu mengajak orang kepada kebaikan. Godang pahala awak hadir komai, lebih godang pahala panitia yang bisa mendatangkan awak sebanyak iko, Bapak dan Ibu. Godang pahala komai ke subuh ke? Tapi siapa yang paling godang dapat pahala? Panitia. Sebab semua masyarakat itu asbab dia sehingga orang datang subuh berjamaah. Makanya beliaulah, merekalah yang sesungguhnya telah menunggangi kenderaan itu, mengajak orang untuk datang berduyun-duyun ke rumah Allah. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar adalah bentuk ciri khas bahwa kita adalah umat terbaik yang pernah ada di dunia. Apa bukti umat Islam tu umat terbaik, Ustaz Bom-Bom? Jan mengaku Islam, jan bangga dengan agama Islam. Kalau Islam itu belum masuk ke dalam dada, apa kata Allah dalam Quran? Kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang disediakan, yang Allah turunkan untuk manusia, yang pernah muncul di dunia. Umat terbaik itu adalah umat Islam. Kenapa umat Islam disebut umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Kosan legalitas umat Islam disebut umat terbaik karena kita mengajak orang kepada ma'ruf dan mencegah orang dari kemungkaran, Bapak dan Ibu. Aku kalau lu nomo wang desa Sukamaju ku mengajak ke nenelok le, jan mengaku hebat lo dalam beragama le. Sebab agama itu disebut umat terbaik kita, agama Islam, yang mungkin agama lain tak ada, Pak. Agama selain Islam kau mungkin tak itu prioritas. Tapi umat Islam, agama kita ini agama terbaik karena di dalam ajaran kita disuruh oleh Allah mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Makanya bangkitkan semangat. Jiwa raga Islam itu ada di dalam hati awak. Tapi selama ko jiwa raga awak mati suri. Apa sebab, Ustaz? Sebab awak hanya mempedulikan awak surang, Bapak dan Ibu. Alun jago umat Islam dulu. Kalau cik solat ini surangnya. Banyak orang kini ke? Asal dan solat. Biarlah anak bini dan tak solat. Tak selami apa besok orang. Pokok dan solat, biarlah bawahan dan tak solat, tak selami apa dah, Pak. Pokok dan ke masjid tahunya Ustaz ke, tapi jemaah dan tak pedulin dan podian, tak selami dah. Makanya berhati-hati. Kalau hanya sekadar taat, tak perlu wang siko datang ke masjid. Banyak orang singgah dan kan datang ke masjidnya. Lalu kenapa kita hadir? Karena kita dituntut bagaimana ajaran Islam ko ada di dalam hati awak, bahwa kita tidak suka, tidak senang menengok orang yang melakukan keburukan, dan kita ingin bahwa setiap orang melakukan ketaatan kepada Allah. Jawab pertanyaan Ustaz Bom-Bom le elok. Senang dak hati apa, hati yamak, hati ibu? Kalau anak awak dari kecil lah mulainya solat, senang dak hati? Itu makanya. Apa le wang lain le? Senang nak awak je senang wak mah. Apa nak uang wak suruh le? Sen bini awak je berjilbab dalam senang dak hati? Apa le bini uang wak suruh le? Maksudnya kan menyuai jorinya. Jangan salah faham lah dulu. Apa kau lah mulai golak-golak apa nampak ada apa kalau tu tu. Leh mengerti wang siko bahasa ambo nya.
Kalau nak ngerti, pura-pura ngerti je lah bapak dan ibu. Banyak nan mengangu nampak dia ambo je kau. Giko je nya. Apa lah kecik ustaz ke kan? Kalau bobo bahasa Kampar doki dengan bahasa Rohul kenya. Bedohnya ambo di Kampar, aku di Rohul. Itu bedo. Indak di Kampar, ndo di Rohul. Itu dia. Kalau ke kami ndo itu semua ndo bapak dan ibu. Kalau ada dong orang Kampar ndonya. Itu artinya semenda. Semua ndo kemana olehnya? Rupo di Rahul ndogo ndak rupanya. Pi ambo lang ngerti lah ambo. Kalau ndak di Rahul ambo sabi lendo nyambo. Pi lo dong orang Kampar malu ambo ego. Ustaz kalau pemondo-mondo le ceramah. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kenapa kita harus amar ma'ruf nahi mungkar? Yang pertama, legalitas Islam itu umat terbaik adalah umat yang mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Yang kedua, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran adalah bentuk supaya negara awak kau dijauhkan dari musibah bapak dan ibu. Rupanya membuat musibah jauh itu salah satu resepnya apa? Ajaklah manusia kena nelok. Ajaklah orang ke masjid. Ajak orang wirid pengajian. Ajak anak-anak kalian mengaji. Bencana musibah tak ada di awak setirnya dah bapak dan ibu. Tak bisa. Musibah bencana tu pasti turun. Sejak dulu-dulu musibah tu lah jadi langganan bapak dan ibu. Tapi bisa tak Pasir Rahul, Kecamatan Rambah selamat dari musibah bencana? Ketika kecamatan lain konai dapat, awak tak dapat. Bisa tak macam tu? Bisa. Musibah bencana Allah rahasiakan di mana turunnya, di mana tompeknya, dan Allah bisa selamatkan manusia dari musibah itu. Tapi yang paling bahayanya apa? Kalau musibah lah turun ke negari kau bapak dan ibu, yang taat, yang rajin ibadah, dihantam jadi musibah tu. Kau tu nak takut ni sebuah orang. Takkan selamat apa yang taat ke masjid dah kalau banyak orang yang celaka di luar tan leh. Takkan selamat dah. Kalau turun lah go angin puting beliung, angin tornado, apakah rumah pengurus masjid ndak dicai dah? Dicai je nya bah. Jangan rumah protokol dan cai dah luar kan. Alun tentu lah. Kini pertanyaan yang Ustaz Bambam sampaikan lah. Kalau ada yang salah faham dengan ketentuan Allah, Ustaz, apa dek kono sodo kalau musibah turun Ustaz? Padahal awak lah taat, awak lah ke masjid, awak lah ngaji, awak wirid. Kok bisa kono awak kalau turun musibah? Dan itu janji Allah dalam Quran. Kalau musibah dan turunkan ke dunia dan pakurato kata Allah Ta'ala. Apa jawabannya? Supaya awak jangan berkecil hati dengan ketentuan Allah. Penyebab musibah itu dipakurata oleh Allah. Sederhana jawabannya, karena kalian tidak mengajak orang kepada kebaikan. Itulah jawabannya Pak. Kalau diam dalam ketaatan, kalian sibuk dengan diri kalian sendiri, jangan kalian bangga dengan ketaatan kalian. Karena kalau musibah datang, turun, kasado-sado kalian dihantamnya. Tu tidak harus ajak orang kena nelok Pak. Buka ceramah almarhum Zainuddin balik. Itu sampai kini alun luntur leh. Apa nyanyi Zainuddin? Mas, memang engkau yang zina, engkau yang judi, engkau yang maksiat. Tapi kalau negeri ini sudah diturunkan bencana, Allah murka dengan negeri ini, turun bencana. Yang kono ndak mas sowang je dah nyanyi. Kami hantam je Tak ada ceramah Zainuddin tu bapak dan ibu. Rupa tak bisa awak diam menengok judi, menengok khamar, menengok zina dah. Nampak baju cewek ke apa dah. Tuan nak deh, ya biarlah nak apa je dah ni. Ndak nak aku dah. Jantan nak aku je. Datang angin topan tu mapak cai dulu Anak awak orang yang nyabuik pak. Anak orang ikut lawak menyabuik contoh tu tiap ajaran agama tu. Kadang anak awak ndak tak koordinir dah awak dah. Tapi ketika apa? Ndak anak apa je nak pak sabuik dah. Asal luang dan salah pak sabuik. Itulah Allah buat.
anak awak nanti orang yang ingatkan, anak awak diingat di orang, anak orang ikut lawak menasihatinya bapak dan ibu. Maka tak bisa berlopet tangan dengan apa yang terjadi kini ke. Yang cuba lopet tangan lah. Nak dihantam dek tsunami saudara. Mungkin peluang tsunami tak banyak di Rahul dah. Tapi kalau longsor buaso godang peluang si gogo. Bukit banyak, ada gempa buaso di Rahul go. Sebab ada bukit. Kalau di Kampar, Riau ko potensi musibahnya pak ya longsor. Sebab di bawah minyak. Jadi kalau musibah itu Allah Ta'ala tu kan memberi musibah sesuai pula. Yang dokek di Lawi kan tsunami biasanya. Yang perbukitan contoh di Padang tu kan longsor. Gempa bumi. Awak nak ada dah. Bukit nak ada, Lawi nak ada. Tapi di bawah awak minyak. Dan minyak tu lah disedot tarui pak. Tiap hari minyak tu disedot. Kemungkinan kalau musibah menghantam negara awak go, bentuk musibahnya negara awak ko langsung tenggelam bapak dan ibu. Sebab tak ada bawatan lah. Labi di sok minyak maka bentuk musibah tenggelam langsung negara awak go. Riau. Maka hati-hatilah. Isu aku bawa Honda hilang langsung kan itu. Tenggelamnya langsung hilang. Ditelan bumi makasihnya. Nah, mulailah. Kalau mulai bangkit wajah-wajah bermakruf nahi mungkar nampak dan boga. Kau perlu gerakan kau bapak dan ibu. Gerakan ikut yang harus ada. GSSB kau nanti anaknya ada. Apa tu? Itulah timnya. Ada tim hunter yang akan razia mengajak orang kepada kebaikan. Ambo nanti diundang ke dalu-dalu. Apa kecik panitia? Ustaz, jangan risau Ustaz leh. Kami go asal ladoke acara, kami ngeliling dulu ke kampung pakai oto. Kami ajak orangnya. Hebat kalian ni nyombo. Luar biasa. Jadi nanti kalau nak lebih hebat guys SB kali, jamompek tu ngeliling lawak di negara ka. Jago sana ya. Kasajik sana ya. Kiamat leh ya. Perlu je. Kalau lah berkurang misut jemaahnya Ustaz. Perlu dibuat tim gagasan supaya membangunkan orang. Berdosa? Ndo. Ndak awak berdosa majak uang kek nenelok dah bapak dan ibu. Suai? Tambah cik le terakhir. Ambo litak masalahnya bapak dan ibu. Ambo lun makan dari Kampar tadi le. Menengok wajah apa amak aku tambah litak ambo subhanahu. Ceramah tak perlu lama-lama tetapi le menggigit. Ya tak? Dan terakhir, orang yang mengajak kepada kebaikan dalam hadis, man dalla ala khairin, kalian tunjukkan seseorang kepada kebaikan, kalian bawa orang ke masjid, anak kalian bawa komai, cucu kalian bawa komai, orang yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, dia mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan tadi. Kalau najak orang seorang, berarti pahala apa nak ciek dah. Pahala apa sendiri, pahala orang yang apa bokomai dapat dia apa. Berkurang pahala orang ustaz? Ghaira, tidak berkurang. La yang kusu min ajri syai'a. Kebaikan orang itu tidak berkurang sedikit pun. Kebaikan awak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu, multi level dalam beramal tu ada. Rupanya multi level kau tak dalam bisnis saja dah. ML multi level itu kan kalau dapat jaringan bonusnya sekian. Orang sangko multi level kau dalam bisnis saja. Bisnis iko ke jaringannya. Bisnis iko jaringannya. Ada multi level dalam beragama. Kalian ajak orang kepada kebaikan. Itu pahalanya 2 kali lipat bapak dan ibu. Godang pada multi level bisnis pahalanya leh. Kalau bos nak bonus multi level bisnis paling-paling 20% dapat dawaknya. Tapi kalau majak orang kepada kebaikan, ndak 20% dah. Orang tu dapat 10, tu 22 dibayar Allah Taala ke awaknya. Ndak. 10 dapat di orang yang awak ajak kau mai. Awak 10 dah. Allah tambah 10 sebanyak nan dapat di orang tu bapak dan ibu. Cailah multi level yang sehebat amar ma'ruf nahi mung. Kau tu yang paling godang multi level dah. Jangan mali-mali je leh. Ustaz, nak mungu dia ajak dah Ustaz.
Ustaz Bom sarankan, Ustaz Bom terangkan, majak uang tu ndak harus muo doh. Kalau harus muo, gagal Nabi Nuh pak. Sebab anak Nabi Nuh nak dapat dah, nak muo dah. Kalau harus muo, gagal Nabi Ibrahim. Sebab ayah Nabi Ibrahim nak muo dah. Kalau harus muo, gagal Musa. Sebab Acu Fir'un nak ye muo dah. Habis Acu Fir'unnya nak ye muo dah. Berarti kalau Acu Fir'un wang kampal lah tiba ya nak. Kalau sempat harus muo, Nabi Muhammad pun gagal. Apa lututnya Abu Talib juga tidak masuk jadi harus muo Ustaz. Ndak muo ndak muo orang itu kita serahkan kepada Allah. Kalau diajak ndak muo, jangan ragu, jangan bimbang. Awaklah menyelamatkan diri awak di hadapan Allah. Bom, lei waang suwonya, ilai bajilbab dalam anak waangnya bom. Macam tu pertanyaan Allah nanti. Ndak. Allah tidak tanya lei berjilbab dalam anak waang, anak gadi waang, bini waang. Ndak. Apa je pertanyaannya? Lei waang suwo bini waang berjilbabnya. Kalau masalahnya ndak berjilbab tu ndak dapat awak dah. Kadang depan awak berjilbabnya, belakang awak buka tenda apa kai? Ke Ustaz Bom 2 hari pergi ke Basir, ndak tentu dah ambo di rumah dah pak. Tapi selamat nanti Ustaz Bom, insya-Allah. Sebab ambo selalu ingatkan, solat yung, solat dek, solat kawan. Kalau nyo ndak solat di belakang awak, dikicuhnya awak, indak awak berdosa. Sebab awak menyuruh mengajak tu membayuh hutang. Jadi jangan harus semua lele. Tu apa jauh Ustaz? Rumusnya macam kau pak. Ustaz Bom ajak kau, ndak omur dah. Berarti ndak ada asbab hidayah dah dari ambo. Ambo ajak kau le, ndak jumur dah. Ambo ajak iko le, ndak jumur dah. Ambo ajak iko le. Yang Ustaz kau diajak iko bisa jadi asbab hidayah dapat dia Ustaz kau. Ustaz Bom ndak laku kau dah. Ndak dapat hidayahnya dah. Kosan ada orang lain yang kan mendapatkan kau asbab hidayah. Kalau le sama-sama wak keroyok uang ndak pai kau pai sodo nanti kau. Sama-sama mengeroyok pak. Kalau ambo seorangnya majak kau ndak laku kau dah. Bisa jadi lidah abo ndak ada yang masin, ndak ada yang asin kau dah. Tapi ikut apa kau, ikut pak haji kau, ikut abang kau, ikut buya kau, ikut apa kau ngajak kau, pasti kau ompek-ompeknya kau poin nanti kau. Sebab yang mengajaknya ompek puluh uang bapak dan ibu. Tu rumus tu pak, tu rumus kau. Pak Camat lah diperintahkannya RT RW poi. Pak Kades lah diperintahkan jo. Pengurus GSSB Buya Yulesman lah diperintahkan juga. Pengurus masjid lah diimbau je lah. Tak mungkin RT RW tu tak juga hadir dulu pak. Lah bompek mengeroyok rumah kan ya. Tapi kalau tak ada instruksi Pak Camat, tak ada dari desa, tak ada dari pengurus GSSB, cik masjid je nya. Kadang bobo lolok di RT RW tu kayaknya. Aku rumus sederhananya cuma itu. Kalau sama-sama proyek kan ni kok ndakkan banyak orang yang melakukan maksiat di luar le. Kenapa? Uang yang di dalam masjid ditariknya sodo di luar masjid melatui besok jemaah subuh berjemaah. Allahu Akbar. Terakhir, kau nak selesai ke le? Apa virus Ustaz? Ikut virus awak apa? 3 tadi sebenarnya banyak, tapi 3 ambo sampaikan. Jadi nan lobbynya Ustaz, undang ambo besok balik insya-Allah. Itu politik Ustaz lo berceramah dah. Dan dia lagi sodo kaji dah. Ibarat makan biarlah tergantung bapak dan ibu. Kalau makan konyang besok jangan bojo Ustaz lo mak lapui wak domanya kan. Maka nan lebihnya ambo tinggalkan untuk episode tahun cek lain lah. Apa betul Ustaz? Ajak lah saya dulu nan lain. Apa virusnya? Kau halangan awak nangkan manjak uang tu kau virusnya pak. 3P. Kalau yang menghantam umat Islam kau. Apa? 3P. Passion, fun, fly. Ikolah yang kan menghantam awak kau pak. Passion, pakaian. Pakaian yang masuk dari luar ke dalam. Kini orang berlomba-lomba. Bapo cao anak-anak umat Islam kau. Bakain ketat pak. Kau temu. Ikut virus pertama kau. Dari pakaian ku awak kan dihantam. Makanya mulailah. Jangan bongi ke ambo. Jangan bongi ke ambo ndak. Jangan bongi ke aku lah.
awak nan la taat ke masjid go, mulailah berjubah le bapak dan ibu. Lain nampak usaha awak membentengi pakaian dari luar. Anak-anak awak tu kan alunnya, mulailah awak berjubah dari awak. Awak lah rajin ke masjid go, pakailah jubah supaya nampak go apa yang disyariatkan, dianjurkan dek Nabi tu. Yang kan awak hadapi tu kain singkek bapak dan ibu. Masuk ke dalam untuk menghantam anak gadis awak dah. Kain singkek katin tak cukup ke bawah, tak sampai tu. Macam apa ambilnya Ustaz? Bisa tak awak tutup produknya? Ndak. Bisa tak awak bom lo kalau apanya? Awak hantam yang mengedarkannya? Tak bisa. Maka salah satu cara kita tengokkan ke pakaian Islami, kau pakaian awak, supaya nanti itu tak diminati di anak-anak awak bapak dan ibu. Maka amak-amak macam tu jua, suruh anak berjilbab, awak berjilbab dulu. Kau suruh juga anak pakai gamis, kau pakai jilbab dalam. Amak tu kau berselempangnya, bandu-anduk di kampungnya. Awak lah tutu masak ke, jangan bandu-anduk je lah. Pakai jilbab tu, semakin tua semakin dalam. Apa lah anak nak mau berjilbab dalam? Entah awak maknya ke baju apa je dipakai, baju-baju sompik le. Le dongau dia amak dia. Bongi amak dia. Bongi baiklah. Mak ndulin lah. Apa macam tu? Macam mana anak nak ke masjid? Apa yang tak pergi masjid dah? Maka anak tu bukan disuruh ke masjid. Anak tu dibawa ke masjid. Nak disuruh dah. Kalau disuruh berarti apa tinggal rumah tu. Yung ke masjid lah. Apa tu kikonya rumah. Oh sajid-sajidnya. Tak macam tu agama tu dah pak. Ambil tangannya. Lah mandi. Alah siap. Mau ke masjid. Itu yang disuruh agama tu. Nak menyuruh dah. Macam mana anak sembahyang? Apa tu? Iktikaf tawi je sonjo-sonjo di rumah. Lah? Suai dah? Tu virus pertama, pakaian hati-hati. Anak-anak awak mulai awak didik dengan pakaian Islami. Rayo besok mohon maaf ambo. Mohon maaf 1000 baso pak. Untuk sekali setahun rayo tu bolehlah pakaian-pakaian Islami. Ndak no dapat tiap Jumat awak do. Setidak rayo berjubah jadi jola. Jadi krokodil tawi jadi dipakai. Oh ndak mau melarang apa beli krokodil ke dok. Cuman kok rayo tu berjubah lah. Bolehlah jubah tu. Mahal lah jubah, mahal lah krokodil pada jubah dia lah. Krokodil tu pergi ke kantor, pergi ke tompek-tompek apa, ke bisnis, tompek bisnis. Tapi kalau kamu masjid kau ancak je berjubah wak le. Habis orang siko krokodilnya. Baju boyo. Tu je. Baju boyo dah mau tu pak. Lah, nan kedua, virus yang menghantam kita apa Ustaz? Hiburan, pan. Kini hiburan kau masya-Allah. Mana hiburannya Ustaz? Induk ongkang hiburan tu pak. Hiburan ni kau yang dicari dek manusia supaya hidup tenang tu hiburan. Hiburan. Ada payojok wisata. Ada yang kokin kumai. Induk ongkang hiburan yang dicari dek manusia supaya hidup senang tu. Khamar namanya pak. Namanya apa? Khamar. Itu induk ongkang hiburan itu dia. Sudah minum khamar tu pak ya? Itu kecek orang yang minum tu. Rasul-rasulullah sampai dan ke Sidratul Muntaha tenanya. Keceknya 3 jam turun lah di atas langit keceknya pak. Kalau lah dicuba rahipnol, dicubanya ekstasi sabu-sabu, itu kio-kionya perasaannya ndak di dunia le. Itulah yang akan menghantam anak-anak awak ariko pak. Khamar, itulah yang akan membabat anak-anak awak ariko. Sabu-sabu, ekstasi, rahipnol, sampai-sampai kini anak awak lah mulai ngisok lem cik kambiong pak. Lem kambiong. Lem apa nama si kora? Lem kambiong nyonya. Lem banteng lah kayak itu. Makanya wak jago.
Usahakan kampung awak go, mohon maaf, apa yang ada warung, minuman khamar jangan apa jual. Tak kau jual apa besok di akhirat, dasok dosa je so isi buku so. Khamar jangan dijual-jual di warung pak. Khamar, hati-hati minuman-minuman itulah yang menghantam awak ke. Kalaulah sempat khamar tu boleh diminum, kalau sempatlah izin khamar tu ada, 10 tahun kan datang manusia-manusia teler di sini di dunia ke. Untung tak jadi itu dah pak. Sebab pemicu kejahatan itu khamar. Khamar kalau lah diminum, khamar kalau lah dihisap khamar, berjudi siap tu. Kalau lah khamar, berzina siap tu. Kalau lah khamar, membunuhnya siap tu. Makanya pemicu kejahatan itu khamar bapak dan ibu. Ummul khaba'is, induknya kejahatan tu khamar. Kalau bisa lah dek wang rohul, dek wang suka maju, dek rambah gua, itu aja ambil tu selamat anak-anak awak tu insyaAllah. Sebab yang lain tu akan terhambat sendiri nanti bapak dan ibu. Kuncinya itu perlu dulu. Woi, kalau nak kecik-kecik ledongannya, ledongah. Jangan sabu-sabu le, rokok pun kalau bisa jangan kalian hisap. Apa lele sabu-sabu le narkoba le. Ayah awaknya nak bisa meninggalkan rokok sampai gini apa dah. Bapulah nikotin ni nya. Oh, ndak nikotin rokok tu nya pak. Yang paling tinggi nikotin rokok tu. Acu surya mo. Tu surya tu tinggi tu. Niko tu tinggi tu pak. Nini komua tu tinggi tu. Jangan narkoba le. Induk nikotin. Luqman aja dan biasa pak esok nak Isa dapat meninggal kalau lah cuba sekali. Nak Isa ninggal. Tahun 24 nak Isa kini dah baca wai dulu Luqman dengan itu. Hei, kau kalian kalau cuba-cuba merokok gaya kalian ceniko pertama tu. Itu pertama. Kalau lah mulai lah sok tambah lah, dicuba lah balik. Lah mulai dipisahkan bulet-bulet lah. Itulah mulai tu. Itulah tahap 2 tu pak. Tahap 3 le. Lah mulai dia nak mau berhenti dah. Dikontrol dek wang tua nak ada dah. Mulai ngerokok lah balik. Lah mulai asuk kau ke hidung pai le. Ah ponyong den. Ponyong den kawan. Apa kecik kawan? Ndo, biasa je nyonya. No. Kalau ndak juga kalian berhenti dah, kalian cuba je besok le. Macam kau kalian le. Tu nanti buat dia apa-apa ayah-ayah begini. Nah, tu nama ayo. Kalau lah contoh turun lah payah berhenti tu bah. Kalau lah macam tu esok rokok apa tu lah payah bercarai dah. Siko merokoknya tan di sitan kalau nasuk oh itu kan kawan dah. Alah anak-anak Ustaz, kalian hati-hati. Jangan kalian cuba-cuba khamar. Minum-minum mabuk jangan cuba-cuba. Narkoba, jauhkan. Itulah yang menghantam awak pak. Yang terakhir yang menghantam tu apa? Play, video, main game. Itulah yang kini membabat anak-anak awak tu. Abi anak-anak awak kini. Gua nak kocik-kocik gua. Kalau nak kalian berhenti main game dah, 10 tahun kan datang anak-anak kita pak akan muncullah sifat sogan dalam dirinya. Itu main game tu penyogan wak tu. Awak nak kaya tapi titik polu nak mau kalu dah. Awak nak kaya tapi dayo nak mau pakai dah. Apa nak berang bonci Allah dengan uang dan suku macam tu dah. Uang dulu tu disayang Allah Ta'ala. Orang dulu Allah sayang suka, berkah ridho. Kenapa? Rizki yang dikasih ke anaknya pak, rato-rato titik polu saja. Uang dulu ndak ada orang CCPT lewat game ngada. Tamano cai duit tan kadayek. Diampuknya tanah orang, dapat gaji 70 sehari, dibonyo kayu api dai-dai. Ya ndak? Dijual di rumah lah musik dah lah koring, dijual 30. Ibu-ibu ditanamnya sawah ini nyok dulu, daun kunyit, daun pisang, itu yang diduk yang dijual ke pasar, diagih ke anak kuliah sampai kalau nagoi kuliah. Dek duit iko gotio. Anak-anak dulu jadi orang hebat aiko pak. Dia apa? Duit titik poluan yang diagih dek orang tua awak dulu ke awak. Kau ndak ada main di HP tu. Tokan isok kok.
Apa cak orang sanaknya nya? Manokan ko kerojo ha? Tu dapat 1 juta, berpuluh juta dapat. Demi Allah, iko bukanlah hal yang diridhoi Allah bapak dan ibu. Kau tenang tak syukur Allah Ta'ala ke? Tu kalau nagih ke anak, cayolah. Kalau anak dia agih duit-duit haram tu, duit judi. Tulan macam Firaun buangainya wisuk, tengoklah. Mangkit-angkit Honda. Melolang ke awak. Cieknya awak, yong pejo pik barang indah. Ha. Tunan piti superwin masuk ke badannya do bapak dan ibu. Piti nago tu lah masuk ke badannya do. Tu dek menyombu ye kojo nago do kan menyombur kojonya do. Wah. Apa cai nago do gini. Dapat dia apa jual. Age ke anak sekolah duit do. Dimakan dia nyo. Tengoklah. Kau nak macam nago perongai biswa. Macam tu lah melarang wang gini pak. Dah jadi togal le. Kalau nak jadi nago, tawilah jaman ti je le. Yang dicai itu bukan banyak tapi apa guna banyak duit kalau nak berokah? Duit banyak, dapat 1 juta. Siap tu masuk rumah sakit, buat ruangan ICU. Biarlah tak berduit tapi jangan masuk ruangan ICU bapak dan ibu. Hei, mak, bu. Biarlah tak berduit tapi jangan masuk ruangan ICU. ICU, aku melihat engkau. Aku bisa melihat engkau, engkau tidak bisa melihat aku. Lagi ikonya dalam lupa. Duit banyak tapi awak pakai kabel dalam. Anjak jam berduit le, tapi nak masuk rumah sakit dah. Maka jadi cecai je kau le masuk rumah sakit so ruangan ICU. Malaikat maut situ duduknya hati-hati le lah dah. Nonggok situ malaikat maut tu masuk dalam sanaknya. Tadi dia nunggu sanak le nya. Aku nak muda-muda nak kocik-kocik. Anak ustaz, berhentilah kalian. Kalau kalian nak sukses, jadi orang hebat. Jangan kalian main-main game le. Rusak kalian. Mental sogan, mental pemalas muncul dalam badan. Dia apa? Sebab hari ku anak-anak gilo main game bapak dan ibu. 10 tahun kan datang sogan manusia di kampung Sado le. Ndak mu ke mono je le. Bok rojo ndak mu le. Sebab iko je perlu. Aku kontrol anak lelok, dikontrol. Hati-hati. Sebab musibah itu akan menghantam awak bapak dan ibu. Apa ubeknya tadi? Kita amar makruf nahi mungkar. Virus itu ada di depan mata. Virus itu ada di kiri kanan awak. Kalau ndak mau apa amar makruf nahi mungkar, iko proyek yang diwariskan dek Nabi, nandakkan pernah selesai. Meninggal awak, anak awak tetap akan memproyekkan iko sampai akhir zaman. Isa pun turun, Dajjal keluar, Nabi Isa turun, tak lain dan tak bukan amar makruf nahi mungkar tujuh ujung-ujungnya bapak dan ibu. Sampai kiamat mula kita berjuang supaya orang melakukan kebaikan. Kenapa Ustaz? Pahala awak seketik, tapi buku catatan amal nanti terbuka tarui. Uang yang awak ajak semasa hidup, orang itu masih hidup di dunia beramal, awaklah mati. Buku awak tetap mengalir pahala sebab dulu awak di dunia gemar mengajak orang kepada kebaikan. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, anak awak berdua, menantu awak berdua, cucu awak bertiga. Tu ke mana peluang awak le dapat pahala banyak le? Anak tak jauh semayang, pahala mana dapat le supaya mengalir awak mati? Ajak orang lain kepada kebaikan. Tak daya anak di keluarga besok pahala investasi dah yang kan ditemo pensiunan lah mati. Tapi dia apa pernah mengajak orang ke masjid, pahala itu tetap mengalir walaupun awak lah meninggal dunia, mayat dimakan dek cacing tanah. Orang yang beramal yang tinggal di dunia akan memberikan kontribusi pahala kepada kita bapak dan ibu. Gemarlah mengajak orang bermodalkan lidah. Lidah ini modal besar yang Allah berikan supaya kita mengajak orang kepada kebaikan. Di akhirat lidah ini dikunci bapak dan ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ustaz Bom-Bom lantang-lantang sampai di siko. Ambo ndak encelawan ngodo pak. Ambo dia awal-awal mau sobi ambo ndak encelawan ngodo. Ambo memang cekawan nambo komai. Kawan untuk menolong agama Allah. Kalau ustaz seorang je nan dibebankan agama ndak tolok dek kami, ndo tolok dek kami dah pak. Patah no mimbar do di ambo kutubar, alun tentu akan berubah di kampung kali. Tapi kalau ditolong dek pengurus masjid, ditolong dek koordinator SSB, apa tolong le lemajak orang komai, yakinlah
kalau jari nan limo kola di kopal pak, ndak ada nan bagak kali. Awak kata bisa ada awak bagak insyaallah. Tapi kalau seorangnya, weh kamu saji lah. Ndak ada bagak kau dah pak. Weh kamu saji lah. Tapi kalau kau kamu saji lah kalian ni nya. Habis doa kau pak. Tapi kalau cik kau kamu saji lah kalian ni nya. Asal ustaz seorang dia nyuruh kamu saji lah, mana kan nombor orang? Tapi wang kayo lah menyumbang acara KSSB. Ninyok mamak lah hadir, membawa anak cucu kemenakan. Pemerintah lah datang, Pak Camat lah datang. Di bonyo di bawahan-bawahan sado. Ustaz lah berkoar-koar, pengurus masjid lah berjibaku. Kompak! Ndak ada dan koreh kau dah pak. Nasi beko habis do kau tengok dapat beko. Nan koreh nan lunak habis do kau. Tapi sama-sama wak ya. Yalah pakai makan kau ustaz. Kalau ndak ada jenundang jambu kau mai lepas mana dia. Ambo mau pek-pek kali. Iko sama mazhab ustaz ke nombor kan itu. Kalau pagi kau ndak bisa ayu putih kau senong kau dapat. Pagi kau nak ayu korwo sebono. Subuh tadi ambo dirokan. Tempe aduh buyah petang minggu dulu nak. Sadah ya nak. Iko yang dirokannya. Itu ginseng sodo pak, ginseng. Ginseng. Tiba si ko Johnny aja hanya mau. Seharusnya semakin kemudian semakin karuh ayunya pak. Sekali ko ambo maklumi bapak dan ibu. Ndak tentu ada orang paham katanya. Nah, kalau dapat pagi itu ayu mani minum. Tu anjuran tu pak. Pagi itu ancak ayu mani. Teh tambah oti. Ndak bisa ayu je gombong awak Harus ada snacknya. Ngerti lah penitia. Ndak banyak-banyak ni tambah. InsyaAllah bermanfaat. Amin ya Rabbal. Tersinggung ada naik tersiaduk tun. Cakap banyak tak berkenan tutur kata menyinggung. Hikmahnya cie. Semangat Ustaz Bom-Bom adalah sampaikan hal-hal yang terbaik. Intisari ceramah awak. Mari. Bahawa kita adalah umat terbaik. Mari awak ingin negeri awak aman dari musibah. Mari mencari banyak deposit pahala yang akan dibawa mati. Resepnya sederhana. Ajaklah orang kepada kebaikan. Cegah orang dari kemungkaran. Virus itu hari ini merajalela. Berkembang biak. Permainan. Hiburan. Segala macam bentuk yang akan membuat anak-anak rusak. Kita hantam dengan bersemangat mengajak orang kepada kebaikan. InsyaAllah negeri ini semakin hebat menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Maaf cakap tak berkenan tutur kata menyinggung di hati. Dari lubuk hati yang paling dalam kami mohon dimaafkan Bapak dan Ibu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.